Kak Iba kemana Kak Iba? Kak Iba, Kak Iba kemana? Ini aku baru pulang sekolah. Kan aku udah Hmm, sering masuk. Masuk jam setengah 7 pulang jam 3. hati-hati di jalan. Ya, Nek. Tadi kamu udah itu saya apa? Kata suamiku, Ai udah sarapan. Deh, Udah, udah ituan. ukur Uh, jas. ya, aku tadi nggak bisa balik lagi karena kemarin aku udah izin sebentar. Ya besok nggak apa-apa. Orang Ya, jadinya ya maklum lah kalau ini kepala sekolah baru agak gimana gitu. Jadi peraturan-peraturan. ya masih kaku Kak. Wah, Ini dijemput kata tumben Iba keluar. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kemana ini? Ini tadi pakai link Prof. Rehan, jadinya baru pada masuk Prof. Oh, Lagi iya, OTW. coba kita tunggu beberapa menit ya sambil beristirahat dulu. Ya baik Prof. Baik, Prof. Hari ini siapa yang akan presentasi? Kelompok 2 ya. Mas Pak Taufik sama siapa itu? Insya Allah saya Prof. Sama Pak Saiful, Bu Muhani, Saiful dan Rahman, juga ya? sama Pak Saiful Rahman, Bu Muhani sama Bu Elvira. Iya, nanti filenya dikirim ke saya ya untuk penilaian makalah. Ya. Oke, siap Prof. Nah, nanti Baik. yang sudah presentasi pekan lalu juga saya lupa minta filenya dan berikutnya ya, karena Sudah nanti saya ada kirim. penilaian mapping, penilaian UAS. Ya. Wallahu alam UTS mau diadakan atau tidak tergantung kita. Kalau mau boleh, kalau tidak mau tetap ada. Kayaknya tidak. Bentuknya tidak soal jawab seperti biasa. Nanti bentuknya kita diskusikan. Mohon maaf Rob, kelompok 1 kemarin sudah dikirim. Sudah ya di grup ya? Ya, nanti saya kirim ulang ya. Oh, boleh. Baik. Nah, kita sudah pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Hari ini yang keempat ya. Betul nggak Bapak Ibu? Pertemuan keempat. Iya, Ya, hari ini kan yang keempat. Iya, Prof, betul, Prof. Masya Allah, saya sudah yang keempat belum pernah absen ini. Pertama saja saya absen ya, atau belum sama sekali? Belum. Iya, biar saya kenal lah. Belum. Sambil menunggu yang lain, biar saya kenal ini. Absen dulu mungkin. Ya, Ibu Ismiati. Iya. Hadir, Bro. Hadir, Prof. Alhamdulillah. Dari mulai awal. Alhamdulillah, Prof, hadir. Iya, saya mau absen ini, udah lama nggak absen. Dari awal kayaknya belum di absen ya. Baik. Pak Abid Mustafa. Hadir, Bro. Hadir. Abid. Dari awal Pak Abid ya hadir ya. Hadir, Bro, dari awal. Alhamdulillah ya, saya mendengar suaranya. Abu Roya. Belum masuk Rob. Tapi tadi masuk yang jam pertama. Saya enggak. Untuk absen minggu lalu bisa minta sama Bu Haja Ida, Prof. Oh, ada Bu Ida. Oh, ya udah. Beliau sekretaris, jadi pencatat absen keseluruhan. Oh, ada. Oh, iya, oke.
ini juga kenalan Iya, juga. iya, Prof. Tapi nanti boleh dokumentasikan. Pak Niko, Hadir, Prof. dari awal Pak Niko hadir ya, insya Allah. Hadir. Alhamdulillah. Ibu Muhani, Hadir, Prof. dari awal juga Bu ya, Iya, hadir ya. insya Allah. Hadir. Baik. Ibu Nur Aini, Hadir, Prof. ya. Esti Kusyanti, Hadir, Prof. Wal hatal an. min Alhamdulillah. awal ilal ana. Masya Allah. Alhamdulillah. Tamam, hada bil-lughah al-arabiyyah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Neneng Suhaibah. Ibu Neneng? Hadir, Prof, dari awal. Naam. Ibu Mohon maaf, Neneng. saya sedang Dua di jalan. kelas hadir, Prof. Oh, dari di jalan. Ya, ini. Iya, Prof. Nah, sekolah, Prof. Iya, Oh, ini. Sudah mulai offline sekolah ya? sudah mulai, Prof, sudah mulai pinjam. Ya, PTMT sih, Prof. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan terus gitu. Itu aja yang belum offline ya. Iya, Prof. Iya, anak murid suruh offline, gurunya nggak pada offline. Napas dulu, Prof. Napas. Iya. Insya Allah Udah kita PW, perlu offline ya Pak Haji Saiful Gurunya ya. udah PW. Kayak ada inilah, ada Dulu, Ada Prof. Masih keberkahan, pada insya sibuk. sebenarnya dibolehkan asal nanti kita jaga kesehatannya aja. Cuman kan lokasinya itu yang perlu disetting lagi. Kalau pakai jarak kan nggak cukup ya. Nggak cukup kelasnya. Iya, 30 itu luar biasa, itu padat banget. Kecuali pinjam di areanya S1, insya Allah cukup. Tapi cukup sih kalau tidak terlalu ini. Jaraknya jangan terlalu jauh ya, kayak jarak apa gitu. Biasa aja jaraknya. Sholat sudah mulai rapat sekarang kan? Iya. Rapat, Prof. Rumah sakit juga udah dibukain. Oh Sama gitu. Bini juga rapat. Kalau sama bini jangan rapat, Pak. Ini pas lalu. Oke. Ntar saya biar absen sekali aja absen ini. Supaya baru Iya. Lanjutin. Ya, Prof. Pak Usman Syaufi. Hadir Pak Usman? Sakit, Prof. Minggu lalu sakit, tapi sekarang belum ada info, Prof. Oh, minggu lalu sakit. Ya, Syafahullah, mudah-mudahan sehat ya. Kemudian Pak Ahmad Hubi. Ahmad Hubi ada? Tidak ada yang tahu? Pak Belum Ahmad masuk, Hubi. tapi minggu lalu masuk. Minggu lalu masuk. Kemarin bareng sama saya, Prof. Oh iya ya, ya mungkin dalam perjalanan ya. Iya. Tri Amanah ada atau belum masuk? Kita pending kalau belum masuk ya. Siapa tahu nanti di akhir masuk. Pak Sunardi, hah? Hadir? Hadir. Nah, dari awal Pak ya, insya Allah. Siap. Ya, Resvita Sari. Hadir, Prof. Alhamdulillah. Ibu Marini. Ibu Marini. Ada? Belum Belum ada. masuk, Prof. Belum ada, Prof. Belum ada. Pak Saiful Bahri. Nah, ini beliau Yes. hadir terus ya, insya Allah. Beliau imamnya soalnya. Kalau imam nggak hadir, makmumnya pun nggak datang. Syekhuni. Pak Syekhuni. Terus, Prof. Hadir terus. Alhamdulillah, siap. Ibu Susilowati. Belum? Ibu Susilowati belum hadir? Belum masuk, Pak Dokter. Ilzas Maulana. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Hasbina, Ibu Hasbina. Hasbina hadirah, belum ada. Belum ada. Atika Rezeki Siregar. Hadir, Prof. Alhamdulillah. Sebelah, Prof. Kontrakan. Hah? Kontrakannya di sebelah. Kontrakan di sebelah. Pak Abdul Halim. Pak Abdul Halim. Abdul Halim nggak ada. Kayaknya nggak ada nama Nggak ada, Prof. Nama Pak Ada Abdul Pak Abdul Halim, Pak Halim. Dokter. Oh, nyasar berarti, Prof. Oh, mungkin kelas lain pindah ya. Iya. Saya baca yang ada di ini absensi Oh, aja. Iya. Ibu Neneng ada ya?
Hadirah, Prof. Yang ada Ida, Ida Farida, Muhammad Bishrul Karim. Nggak ada, Prof. Muhammad Bishrul nggak ada? Nggak ada. Oh, Beliau numpang tesis. numpang tesis. Iya. Nazma, Nazma Rahayu. Nazma, Ibu Nazma sudah hadir? Belum? Belum. Oke. Nah, ini Pak Taufik hadir ya. Ya, hadir terus, Prof. Alhamdulillah. Ini Julia Fasha. Ada Opik, ada Opik, ada Taufik, Prof. Ya, ini Taufik. Emang ada Taufik lagi? Beda, Prof. Tadi Taufik. Tadi Opik, Prof. Oh, yang Taufik siapa? Beliau. Taufik belum ada. Oh, Taufik belum hadir. Oke. Tadi yang Taufik. Ya, hadir Prof. Alhamdulillah. Dia hadir Opik, Taufik. Ini Opik Tombo Abdi, bukan? Iya. Alhamdulillah. Penyanyi Satu terkenal. darah, Prof. Ayat Ramdan. Ya, tadi ada. Ada tapi nggak tahu orangnya kemana, Prof. Oh, itu adanya juga di mana ya? Ya. Kameranya off soalnya. Kalau di kelas kan kelihatan tadi ada Pak bawa bukunya. Kalau sekarang ada tapi ada di mana ya? Lagi sholat, Prof. Oh iya, lagi sholat. Alhamdulillah. Muhammad Latif. Sebetulnya sholat dah. Sholat, Prof. Kan biasa. Kan. Nah, itu Benar. ya. Saya nggak dosa. Muhammad Latif, ada apa Muhammad Latif? Latif dari awal. Belum nggak ada masuk, Prof. Nah, kalau Dari awal belum. ya? Iya. kalau awal waktu itu udah ada awal-awal mah Iya. rajin. Awal-awal Ya, datang. maksudnya tadi Madul tadi belum. Tadi ada kok. Tadi masuk. Baik. Ini Taufikur Rahman. Hadir Ustaz. Taufikur Rahman, maaf. Hadir Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Iya, masih jadi, tugas saya sudah menyelesaikan, mengabsensi, sudah pertemuan keempat tapi belum diabsen. Tapi saya yakin. belum, Prof. Ah, Ibu. juga tadi. iya, Bu. Sepertinya udah di. Saya hadir terus, Pak. Ya, udah Iya, ditulis iya. Bu, Oh, udah, ya. hadir insyaallah. Ya, makasih. Sepuh beliau, Pak, Prof. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Kita melanjutkan tafsir Tarbawi. Tafsir yang membahas ayat-ayat kependidikan, ayat-ayat kepengasuhan, pembinaan, dan berbagai hal yang terkait dengan dunia tarbiyah atau pendidikan. Memang ini ayat yang bisa spesifik, tapi juga bisa umum. Bahkan mungkin ada yang bertanya dalam ayat-ayat tarbawiyah, kenapa ada ayat-ayat dakwah? Misalnya tentang metode pendidikan dan pengajaran. Kan suratnya An-Nahl 125. Padahal kita tahu An-Nahl 125 itu kan ud'u ila sabili rabbika. Ayatnya ayat dakwah. Tapi banyak yang menjadikan ayat itu ayat pendidikan. Padahal ayatnya kan ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah, berarti kan harusnya itu jadi ayat dakwah. Tapi kenapa masuk jadi ayat tarbiyah, ayat pendidikan? Nah, minggu lalu ada yang bertanya di kelas lain. Karena membahas tentang metode pendidikan, ayatnya An-Nahl 125. Tapi teks ayatnya bukan alim misalnya, atau Robbi misalnya, atau ya adib bil hikmati, ya. Alim bil hikmati, Robbi bil hikmati. Tapi ayatnya malah ud'u ila sabili rabbika. Nah, tentu bagi kita tidak selalu ya tafsir Tarbawi itu ya secara teks dibunyikan. Nanti teman-teman tidak akan mendapatkan kata akidah di dalam Al-Qur'an. Enggak ada kata akidah di Al-Qur'an itu. Ada kata akidah? Enggak ada. Kalau gitu akidah tidak ada, ya dengan bahasa lain lah. Demikian juga beberapa ayat tidak langsung menyebutkan ya dan tidak ada masalah. Namun kita tentu yang membedakannya adalah nanti pada tataran aplikasinya.
aplikasi dakwah itu mungkin sama dengan aplikasi pendidikan, tapi dakwah lebih umum dari pendidikan. Seorang pendakwah itu hakikatnya seorang pendidik. Tapi seorang pendidik mungkin nggak jadi pendakwah, Bapak Ibu? Halo? Belum tentu, Bro. Nah, dakwah hakikatnya dia pendidik. Iya, betul. Di masyarakat gitu ya. Ini Pak Saiful habis khutbah Jumat apa? Ya. Kalau pendakwah itu otomatis dia pendidik. Kan dia mendidik umat, mendidik masyarakat ya. Tapi pendidik belum tentu dia pendakwah. Nah, sehingga memang dakwah ini lebih umum. Dan Al-Quran bicara tentang dakwah sejak awal. Karena saat itu dunianya dunia dakwah yang luas. Belum masuk pada dunia pendidikan yang spesifik. Sehingga tidak ada masalah kita mengambil dari ayat-ayat yang umum. Ya, namun kita stressingkan pada kekhususan pendidikan. Ini contoh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berarti ada metode pendidikan namanya hikmah. Ada namanya mau'izah, ada jidal, diskusi, dialog. Tapi dakwah pun demikian. Karena tadi alasannya dakwah itu memang ya awal mula kehidupan Nabi adalah berdakwah. Kemudian ada nilai-nilai pendidikan dalam dakwah. Setiap pendakwah adalah insya Allah pendidik, tapi mungkin pendidik belum tentu pendakwah. Tapi kalau di sini di depan saya ini semuanya pendakwah ya, penceramah. Asal jangan pencemarah ya. Kalau penceramah bagus. Yang tidak boleh pencemarah, dikit-dikit marah. Nah, itu namanya pencemarah. Kita penceramah ya, Pak Saiful. Ini Pak Saiful ada dua ya? Ada 2 Ustaz. Oh, Pak Saiful Rahman dengan Pak Saiful Bahri, maaf. Kembar kita, Bro. Ya. Ya, penceramah bagus, yang nggak boleh pencemarah. Dikit-dikit marah, pencemarah. Nah, nggak boleh. Yang kedua, kenapa ada ayat-ayat dakwah kita masukkan ayat-ayat ya. Karena tujuan dari ya Al-Quran itu kan bukan untuk satu bidang ilmu. Nggak ada Al-Quran tujuannya untuk ini bidang PAI saja nih ayat-ayatnya, enggak juga. Ketika ada tafsir istimai, tafsir ayat sosial kan tidak berarti ayat ini untuk orang-orang sosial. Ya enggak juga. Yang bicara ekonomi mengambil ayat tidak ada masalah. Tapi ayat itu bukan berarti ini ayat-ayat ekonomi untuk fakultas ekonomi. Yang bukan ekonomi jangan mengambil ayat ini, kan tidak ada. Karena memang Al-Quran menuntun untuk semua bidang ilmu, pengayaannya di situ. Tinggal kita memperkaya bagaimana memaknai ayat-ayat yang mungkin ada irisan dengan dakwah, irisan dengan yang lain, tapi kita bawa khusus kepada pendidikan. Nah, itulah alasan kenapa kita boleh mengambil ya ayat-ayat yang bicara tentang sesuatu hal kepada ayat-ayat yang kita khususkan. Karena asal muasal ayat itu kan umum. Kita yang mengkhususkan. Dan ketika orang mengkhususkan, tidak boleh juga melarang orang lain mengkhususkan pula. Ini contoh yang menarik. Ya, fankihu ma tobalakum minan nisa, apa ayatnya? Saya lupa itu. Makna maksud. Pura-pura lupa gitu ya. Yang unik. Perempuan nggak hafal, Prof, biasanya. Ya, nggak apa. Saya juga nggak apa. Gimana Bu Rasvita ya? Ini yang saya unik nih, kalau dulu ingat itu ya Pak Sunardi. Akad nikah kok dibacakannya ayat itu, kasihan itu. Memang nggak beliau, Pak. Untungnya calon pengantin laki-laki perempuan nggak paham, jadi udah diem aja dia. Padahal kalau paham lah, Mas belum apa-apa kok sudah fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Tapi itu calon pengantin perempuan saya lihat senyum-senyum aja dia. Berarti dia belum paham. Kalau dia paham kan cemberut gitu. Iya, benar. Ya kan ayatnya boleh ayat yang lain, kenapa harus itu? Nggak ada gitu tuntunannya. Kalau akad nikah An-Nisa ayat pertama, kedua, ketiga, kan nggak ada kasih. Yang ketawa-ketawa itu yang ngerti. Waduh. Yang nggak ngerti dia diem-diem aja ya. Ya, artinya disitulah ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh klaim gitunya, misalnya orang mengatakan ini kan ayat untuk ini Pak. Tidak ada klaim itu. Ayat kan bersifat umum. Allah turunkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia, wabil khusus orang-orang beriman, wabil khusus hudalil muttaqin.
Namun ketika masuk kepada ranah ilmu, maka Al-Quran ya dapat dijadikan landasan, rujukan, pedoman oleh semua bidang ilmu. Asalkan tentu tepat. Ya, sehingga tidak mungkin kita katakan bahwa ayat ini, kenapa ayat pendidikan kok mengambil dari ayat dakwah? Nggak ada masalah. Kok orang-orang dari psikologi mengambilnya dari ayat-ayat ekonomi? Tidak ada masalah. Karena tidak ada sampai sekarang ya yang mengatakan ayat ini khusus untuk saya, ayat ini tidak berlaku untuk yang lain. Nah, inilah sedikit ya pengantar tentang bagaimana kita memaknai tafsir Tarbawi, manakala ayat-ayat yang dikutip, yang dinukil itu menggunakan term yang khusus. Seperti tadi, ud'u ila sabili rabbika. Tidak disebutkan alim ila sabili rabbika atau rabbi ila sabili rabbika, tapi ud'u, ya tidak ada masalah. Karena dulu dakwah itu lebih umum daripada taklim, daripada pendidikan, dan insya Allah setiap pendakwah adalah pendidik, dan mudah-mudahan setiap pendidik juga adalah pendakwah. Khususnya PAI itu rata-rata ya guru ataupun dosen kebanyakan pendakwah kalau PAI ya. Betul nggak? Ini Bapak Ibu meskipun PAI tapi juga kerap berdakwah, mungkin menyampaikan wejangan, nasihat dalam berbagai forum ya. Mudah-mudahan itu menjadi kekayaan dari ya bahwa setiap pendidik adalah pendakwah, mudah-mudahan, atau setiap pendakwah adalah pendidik. Ini sekedar pengantar, tadi sudah absensi, nanti mohon Ibu Sekretaris menyampaikan ke saya beberapa data tentang absensi. Saya diingatkan absensi belum pernah ditulis Pak katanya. Alhamdulillah hari ini saya baru diingatkan. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Ada yang mau disampaikan atau langsung ke pemakalah jika sudah siap? Prof, sebentar tanya sebentar ya Prof. Ya. Tentang Siapa? yang kemarin Prof, yang minggu kemarin itu kan Prof menerangkan adanya tafsir korelasi gitu Prof. Ya. Itu yang saya tanyakan bagaimana Prof caranya kita mengetahui bahwa itu apa tafsir korelasi gitu. Oke, tafsir korelasional. Kita ambil dari ilmu munasabah. Ada buku karya bagus dari Syekh Al-Biqai yang itu menjadi disertasinya Prof. Quraish Shihab. Ya. Yaitu fi tanasubil ay waswar. Ad-durar fi tanasubil ay waswar. Bahwa antara ayat itu ada sesungguhnya korelasi. Maka model penafsiran korelasional adalah bagaimana kita memahami satu ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana mengetahuinya? Yang pertama tentu kita harus memahami artinya. Kalau tidak paham artinya kan bingung. Ini artinya apa? Kok digandengkan dengan yang artinya berbeda? Tidak mungkin. Maka step pertama kita pahami dulu artinya. Seperti misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, kan sudah ada an'amta. Tinggal kita cari an'ama yang lain, akan kita temukan. Oh, an'ama. Dan dengan teknologi yang ada sekarang mudah. Kita tulis aja an'ama, akan keluar sekian banyak an'ama di dalam Al-Qur'an. Baru kita korelasikan, tapi korelasinya berdasarkan makna gitu ya. Jadi makna ini oh ada kesesuaian. Orang-orang yang diberi nikmat. Oh ternyata ada di surat An-Nisa. Ada orang-orang yang diberi nikmat. Bisa nggak dikorelasikan? Nah, kita lacak maknanya, ternyata ada korelasi. Atau misalnya tentang ya orang-orang tentang khomer kan gitu ya. Ada 3 ayat tentang khomer. Kita korelasikan, yaitu ini adalah ayat pertama tentang khomer. Yang penting ada manfaatnya, itu masih dibolehkan. Yang kedua jangan dekat waktu sholat. La taqrabus sholat wa antum sukara. Kemudian yang terakhir Al-Maidah ayat 90-91 ya bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizsum min amali syaitan. Nah, itu totalitas. Nah, itulah juga merupakan tafsir korelasional. Bagaimana mengetahuinya? Berdasarkan sebab nuzul. Kalau kita memahami sebab nuzul, oh ini ayat ini turunnya pada saat ini, kemudian ada ayat berikutnya, ada berikutnya. Maka kita korelasikan. Jadilah kesimpulannya utuh. Nah, itulah makna tafsir korelasional atau mengambil ilmu munasabah dari ilmu-ilmu Al-Quran. Sedikit itu Ibu Muhani, maaf. Terima kasih Prof. Ada lagi teman-teman?
Prof, saya mau tanya aja, apakah kita setiap perkuliahan harus absen di e-learning atau cukup absen manual? Seharusnya di e-learning ya, setiap perkuliahan. Karena itu di-input dan di antara ya bahan akreditasi memang e-learning ya, karena memang sistem perkuliahannya dari mulai sejak COVID ya, itu adalah online. Maka dasar atau buktinya memang bukti ya online. Hanya nanti kalaupun dari hitam di atas putih ada, itu bisa di-input oleh panitia biasa, insya Allah. Tapi dari teman-teman ada yang nggak bisa masuk juga, terus ada yang telat juga, jadi agak ini, makanya saya manual absennya. Oh ya udah, boleh Ibu manual nanti saya terakhir input. saya berikan setiap dosen absensi. Bisa aja, tapi adalah 1-2 yang masuk, jangan sampai kosong Ya, banget. kalau masuk sedikit memang ada, tidak semua tapinya gitu. Baik, ya boleh diusahakan ada yang masuk ya, karena itu apa ya, data otentik lah. Iya betul. Nanti yang belum, ya nggak tahu itu apa nama, kenapa tidak bisa masuk. Ya. Bisa jadi lupa gitu. Ya waktunya sudah habis gitu kan. Gitu. Ya waktunya sudah habis, jadi dia nggak bisa masuk lagi. Iya begitu. Bisa jadi seperti itu. Baik Bu Ida ya, nanti Ibu Ida sebagai sekretaris kalau tidak salah, sekretaris fraksi PAI. Ya, Untuk fraksinya Pak Saiful Bahri, alhamdulillah. Ini imamnya. Bendaharanya siapa bendaharanya nih? Bendaharanya Tri Amana, tapi saat ini dia sudah tidak mengambil. Gitu. Iya. Oh iya. Baik. Karena sudah punya nilai gitu, Pak Dokter. Pada sudah punya nilai. Kuliah di tempatnya. Baik. Itu insya Allah Bu Ida nanti bisa di-input. Saya input lah beberapa. Saya juga kadang lupa tadi sudah 4 kali. Ternyata belum saya input absensinya, tapi masih bisa insya Allah. Ya, baik teman-teman. Kalau begitu kita dengarkan Pak Opik kalau tidak salah akan mempresentasikan dengan Pak Saiful Rahman, Ibu Elvira, dan Ibu Muhani. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak Profesor Dr. Atabik Lutfi MA yang saya hormati, dan juga teman-teman seperjuangan, sebangsa tanah dan sebangsa air yang saya cintai juga. Alhamdulillah hari ini, di sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Alhamdulillah hari ini saya diberikan amanah untuk di kelompok 2 bersama teman-teman yang lain, itu bersama Bapak Saiful Rahman, Ibu Elvira, dan juga Ibu Muhani. Insya Allah amanat untuk kelompok 2 diberikan judul konsep keunggulan dan kekurangan manusia dalam perspektif Al-Quran. Tentunya Islam memandang manusia sebagai suatu konsep yang utuh dan juga integral, dan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupannya. Apakah itu dari karakter dasarnya yang dimiliki secara fisik, nalar, akal, maupun emosinya. Nah, tentunya dengan konsep inilah maka Islam tidak menghalangi manusia untuk memilih ataupun mungkin menggunakan kehendak bebasnya sesuai dengan keinginannya. Tapi dengan demikian segala sesuatu yang diperbuat manusia tentunya nanti ada implikasi, ada efek, atau ada risiko yang harus ditanggung setelahnya. Sebagaimana yang tercantum juga di dalam Quran surah Ar-Ra'du ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oleh karena itulah Islam membuat
aturan yang harus dijalankan oleh manusia untuk kebaikan hidupnya tentunya. Dilanjut Pak Saiful di slide berikutnya. Masuk di dalam karakter dasar manusia. Di sini saya membuat 2 bentuk, yaitu karakter, mulai dari pengertian dari karakter. Beberapa definisi yang telah kami temui atau kami teliti dalam beberapa buku-buku referensi kami, di mana karakter ternyata ciri khas yang dimiliki oleh setiap benda ataupun individu malah. Ciri khas tersebut asli dan kemudian mengakar kepada kepribadian material maupun individu tersebut, dan merupakan bagian dari engineering yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, kemudian bersikap, kemudian berujar, dan juga dalam merespon sesuatu. Menurut Maksudin, karakter itu adalah ciri khas setiap individu. Itu berkenaan dengan jati diri atau daya kolbu, dan juga merupakan saripati kualitas batiniah maupun rohaniah. Kemudian cara berpikir, cara berperilaku sehidup seseorang, dan juga bekerja sama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Nur Muslih mengatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama manusia, lingkungan, kebangsaan, dalam perwujudan pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan yang disesuaikan dengan norma-norma agama maupun hukum, maupun tata krama, maupun budaya, dan juga adat istiadat yang berlaku. Nah, tentu dari beberapa pengertian tersebut bisa kami simpulkan bahwa memang karakter adalah sesuatu yang terdapat pada individu yang menjadi ciri khas kepribadian individu yang berbeda dengan orang lain, berupa sikap, pikiran, dan tindakan. Nah, ciri khas tiap individu tersebut berguna untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Berikutnya Pak Saiful. Nah, mengenai karakter atau sifat manusia, karakter manusia memang awal terbentuk sebelum lahir. Tapi yang menjadi dasar pertama tentunya adalah orang tua. Ketika proses pembuahan atau perasaan yang dibawa oleh calon ayah atau mungkin calon ibu, itu akan menjadi karakter dasar atau dasar karakter asli yang dibawa oleh sang anak ketika dia lahir di dunia. Nah, inilah proses awal dari terbentuknya manusia secara fisik maupun secara biologis, serta menjadi awal terbentuknya karakter dan sifat manusia. Nah, karena sejak awal manusia lahir, dia sudah membawa faktor genetik yang dibawa oleh ayah dan ibunya. Oleh karena itu, sifat dan karakter manusia itu tidak jauh berbeda, bahkan mungkin cenderung mirip dengan orang tuanya, artinya tidak terlalu jauh. Namun juga tidak bisa kita lupakan bahwa kondisi pola asuh dan juga cara orang tua menghadapi putri-putrinya atau putra-putrinya begitu juga dalam proses pembiasaan tentunya akan membentuk sifat dan karakter tentu pada anak. Bisa membentuk dan mengarahkan gen yang sama seperti gen yang dibawa oleh orang tuanya, dan akan juga mengarahkan kepada sifat pada anak yang sama dengan orang tuanya, atau bahkan bisa berbanding balik dengan sifat dasar bawaan yang dibawa oleh orang tuanya. Artinya pola asuh dan juga proses pembiasaan juga mempengaruhi sifat karakter anak itu. Ada satu teori tabula rasa oleh John Locke yang menjelaskan bahwa manusia lahir itu seperti kertas putih tanpa coretan apapun, yang sering disebut dalam keadaan suci dan bersih, gitu. Dan lingkungan serta pola asuhlah yang akan menyebabkan kertas putih tersebut bisa menjadi banyak tulisan, coretan, bahkan berwarna sangat indah bagaikan pelangi. Artinya pola asuh,
pola dan proses pembiasaan juga bisa merubah dari karakter atau sifat manusia tersebut. Artinya selama dia ketika terbentuk sejak lahir atau sebelum lahir, faktor genetik dari orang tuanya, kemudian pola asuh dan proses pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua di dalam nilai-nilai kebaikan, tentunya itu akan menjadi satu modal bagi anak kita agar sesuai dengan yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh orang tuanya, sesuai dengan tentunya prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri. Lanjut Pak Saiful. Kemudian karakter dasar manusia menurut Islam kami bagi dua, yaitu karakter dasar secara fisik, yang kedua adalah karakter dasar non fisik. Nah, karakter dasar secara fisik ini artinya Allah telah menciptakan manusia dengan kesempurnaan bentuk fisik yang tentunya sangat berbeda sekali dengan hewan-hewan yang lain atau makhluk-makhluk lain yang artinya lebih rendah dari manusia. Allah berikan kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain. Di antaranya juga adalah bentuk fisiknya yang kemudian itu luar biasa, yang adalah bagian dari untuk menunjang senjata untuk hidup dan kehidupan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan tentunya kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang kedua, karakter dasar non-fisik. Nah, karakter dasar non-fisik ini tentunya berhubungan sekali dengan piranti perangkat lunak yang cukup kompleks yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Dengan akal ini manusia dapat merubah keadaan kehidupannya, apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tentunya kalau yang kita inginkan berubah menjadi lebih baik, dan juga menjadi makhluk Allah yang kuat untuk bisa memikul amanat-amanat yang berat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Di dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali, dan kemudian beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, di sini peranan tentang akal itu, akal sebagai syarat yang harus ada di dalam diri manusia untuk tentunya menerima taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fungsi akal sebagai pengendali bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Dan alat kendali itu bagi seorang mukmin adalah akalnya. Di dalam Al-Quranul Karim memang tidak ditemukan kata akola gitu langsung yang menunjukkan pada potensi manusia itu. Yang kita temukan adalah kata kerjanya dalam bentuk yakilun atau mungkin ta'kilun gitu. Yang setelah kita beberapa melihat referensi dari buku-buku yang menjadi bagian dari yang kita lihat, bahwa masing-masing muncul di dalam Al-Quran kata kerja tersebut sekitar 22 sampai 24 kali. Nah, di samping itu ada juga kata na'kilu ki'luha serta juga aqaluhu gitu, yang masing-masing disebut di dalam Al-Quran sekali. Nah, terulangnya kata-kata akal dan aneka bentuknya dalam jumlah yang banyak, mungkin ini mengisyaratkan pentingnya peranan akal.
Bahkan kedudukan itu diperkuat juga oleh Al-Quran tentang pembatasan wewenang mengenai mengelola dan membelanjakan harta walaupun milik seseorang bagi yang tidak memiliki akal gitu. Contohnya di dalam surah An-Nisa. Gitu. Bahkan pengabaian akal berpotensi mengantarkan seseorang tersiksa di dalam neraka. Kalau tidak salah kita temukan di dalam surah Al-Mulk itu ayat 11 kalau tidak salah. Melalui akal lahir juga kemampuan menjangkau pemahaman sesuatu pada gilirannya ini akan mengantarkan pada dorongan berakhlak luhur, berakhlak baik. Nah, ini dinamai dengan al-aqlu al-wazi, yakni sebagai akal pendorong itu. Lanjut Pak Saiful. Nah, kemudian sisi unggul manusia setelah melihat karakter dasar dari manusia, kemudian kita bisa melihat sisi keunggulan manusia dalam perspektif Al-Quran. Kita bisa melihat ini diantaranya yang kami paparkan adalah diantaranya. Yang pertama adalah bercirikan ulul albab. Kita bisa lihat di dalam surah Quran, surah ketiga, yaitu di Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jadi manusia unggul menurut Al-Quran adalah manusia yang punya wawasan ikra. Artinya secara terus-menerus dia mampu mengembangkan pemikiran dan wawasan untuk tujuan memahami rahasia ciptaan Allah itu. Dengan mengembangkan pemikiran, dengan mengembangkan wawasan untuk tujuan memahami rahasia Allah atau rahasia ciptaan Allah, sehingga dia mampu mengenal alam dunia dan juga dia mampu dengan segala hakikatnya adalah tentang pemahaman akhirat itu sendiri. Nah, manusia unggul di dalam pandangan Al-Quran maka tadi bercirikan ulul albab. Kalau kita definisikan secara bebas, manusia ulul albab adalah manusia yang dia mampu mengkombinasikan antara ketajaman hati dengan kecemerlangan akal atau mengkombinasikan antara mata hati dengan mata akal itu. Manusia unggul juga dikabarkan dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar, yaitu mereka yang mengingat Allah berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring di setiap saat dan keadaan, dan mereka yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi itu. Nah, manusia ulul albab tentunya dia adalah seorang cendekiawan dalam pijakan spiritual, yaitu maju ilmu pengetahuan tanpa kehilangan spiritual. Ilmu pengetahuan silahkan boleh maju, boleh berada pada puncak kejayaan mungkin modern ini, tetapi tidak boleh kehilangan spiritual, bercirikan kesalehan itu. Manusia yang dalam hidupnya selalu menghadirkan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kesalehan. Dalam keadaan dan bagaimanapun, dia mampu menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain. Nah, tentunya juga dengan kata iman tanpa kesolehan juga itu patut untuk disangsikan. Karena kesalehan yang khair adalah kesalehan yang mentalitasnya juga ma'ruf. Artinya kesalehan telah mampu bertransformasi ke dalam perilaku yang membudaya. Dan tentunya kebaikan itu telah menjadi kultur yang tidak terpisahkan dalam karakter manusia. Kemudian sisi lainnya adalah menuju pada nilai al-ihsan, yaitu karakter budaya kebaikan yang terbangun dikarenakan kesadaran hati tadi dari sisi mata hati, yaitu lillah. Dan kemudian manusia soleh, manusia yang memiliki kebajikan yang mencakup segala sesuatu. Kemudian berikutnya sisi unggul dari manusia itu adalah dia dibekali akal yang sempurna. Juga di dalam surah Asy-Syam bisa kita lihat mulai dari wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya itu, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ada jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa, dan sesungguhnya merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi kesempurnaan akal untuk mengetahui pengetahuan yang baik dan juga yang buruk. Pengetahuan akan kebaikan ini akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Namun sebaliknya, jika menentang akal yang sehat dan lurus serta memperturutkan hawa nafsu, akan menjerumuskan dan menjadikan makhluk yang hina. Berikutnya, sisi unggul manusia adalah mampu mengungkap rahasia alam, bukan rasa alam. Salah tulis tuh. Soalnya pakai kaki, Prof nulisnya aja salah itu. Mampu mengungkap rahasia alam. Kita bisa melihat di dalam surah An-Nahl ayat 14, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhirju minhu hilyatan, dan seterusnya. Dan dialah Allah menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripada daging yang segar, yaitu ikan. Dan kamu juga bisa mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Kemudian berikutnya memiliki fitrah tauhid. Artinya manusia dibekali fitrah oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah sebagai penciptanya. Manusia memiliki kecenderungan untuk beragama. Artinya fitrah orang itu beragama. Jadi kalau ada dia orang tak beragama, sebenarnya keluar dari fitrahnya dia sebagai manusia. Manusia memiliki kecenderungan kepada agama, mencari pencipta lalu kemudian dia tunduk untuk menyembahnya. Jika tidak, artinya niscaya dalam hidup dia ya tentunya akan gelisah, keluar dari fitrah itu, tidak akan pernah tentram selama belum bersama dengan Tuhannya itu. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ini, sesuai fitrah Allah yang disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Silahkan Bu Evira untuk melanjutkan dari sisi kelemahan manusia dalam pandangan atau perspektif Al-Quran. Silahkan Bu Elvira untuk diteruskan. Ya, terima kasih Pak Opik. Tolong Pak Saiful dilanjut screen-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Opik yang sudah memaparkan sisi keunggulan manusia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang sisi kelemahan manusia. Ya, berhubung saya nih internetnya dari tadi kurang stabil, jadi keluar masuk Zoom. Kayaknya saya percepat ya untuk membahas sisi kelemahan manusia. Sisi kelemahan manusia di sini salah satunya ya banyak sih diantaranya keluh kesah dan kikir, kemudian tergesa-gesa, bersifat menah, kemudian pembantah, zolim, amat bodoh, kemudian melampaui batas. Mungkin dari ayat-ayatnya Bapak dan Ibu bisa mereview kembali nanti, dan ini insya Allah kayaknya ayat-ayat yang sudah terbiasa kita bawakan atau kita dengar di dalam majlis-majlis ilmu. Ya, mungkin yang jadi barangkali yang menjadi pembahasan kami pada sisi kelemahan dan keunggulan manusia adalah dari pembicaraan sisi kelemahan dan keunggulan manusia itu sepertinya banyak sisi kelemahan yang dimiliki manusia daripada sisi keunggulan manusia. Ya, kemudian juga dari sifat dari makalah yang pernah dokter berikan sebagai handout buat kami itu belum lagi dari segi bahasa ya, bahwa sifat manusia itu selalu menggunakan sirah mubalaghah yang artinya superatif tense ya, yang sehingga menunjukkan bahwa potensi ke arah
negatif itu cukup besar. Jadi memang sudah sejak di surga kali ya perjanjian iblis ya bahwa akan selalu menggoda manusia, sehingga otomatis kelemahan manusia itu akan terus dicari oleh iblis sehingga dia bisa menguasai manusia. Ya, oleh karena itu manusia memang punya cukup banyak kelemahan dibandingkan keunggulannya. Oleh karena itu mungkin dari sisi kelemahan ini kita bisa mengambil ibrah bahwa ujian terberat manusia itu ketika harus berhadapan dengan iblis. Jadi sisi kelemahan kita yang lebih banyak dari keunggulan yang kita dapat dari Allah itu merupakan ujian terberat ya. Artinya bisa nggak kita melalui ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita lulus dari ujian dari yang iblis uji kepada kita dengan godaan-godaan yang begitu amat dahsyat, sehingga kita akan menjadi manusia yang lulus ujian menghadapi godaan iblis sehingga akan meraih hamba Allah yang nilainya nanti takwa. Dan insya Allah itu kalau orang yang melampaui ujian berat itu hasilnya akan sangat kalau kita tidak ada ujian berarti ringan-ringan saja, tetapi karena kita menghadapi ujian yang banyak, ketika berhasil itu perasaannya amat sangat berbeda. Begitu. Kemudian dengan sisi kelemahan yang itu ya tadi ya, dengan ujian yang berat itu insya Allah kita bisa bisa meraih sumber kebaikan buat kita. Ketika kita menghadapi ujian dengan berat, kemudian kita hadapi dengan kesabaran, dan kita bisa istiqomah di dalam menjalani aturan-aturan dari Allah, insya Allah nanti jalan yang kita ambil pun nanti akan jalan yang baik ya. Oleh karena itu kita diberi kelebihan akal. Disitulah akal kita akan berpikir mau pilih yang mana, jalan yang baik atau jalan yang buruk. Di depan rintangan-rintangan, ujian-ujian godaan iblis yang amat sangat banyak dan berat. Barangkali itu ya, jadi sehingga sisi keunggulan manusia adalah sesuatu yang fitrah, karena manusia itu lebih unggul dari makhluk lain. Tapi ingat, kelemahan kita sangat banyak. Oke, kita terima, tapi ingat, kita diberi akal bahwa sisi kelemahan kita itu menjadi sumber untuk meraih kebaikan buat diri kita. Bisa nggak kita lulus dari ujian yang iblis goda kepada kita, atau memang kita bisa terperosok. Oleh karena itu fungsi akal lah yang membuat keunggulan kita manusia bisa meraih kesuksesan nanti di akhir hayat. Barangkali itu lanjut, mohon maaf Pak Saiful, dilanjut. Habis ya, terima kasih. Barangkali ini saja makalah atau presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mohon maaf bila ada kekurangan. Memang kami pribadi manusia ya banyak kelemahannya, dan mohon arahan dari Profesor untuk menambah wawasan kita. Gitu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Saiful Rahman mungkin bisa menambahkan untuk tambahan materi kita yang tersisa, Pak. Sudah 16.28, barangkali dicukupkan saja kita diskusi, Pak. Oh gitu. Kita kembalikan ke Prof. Atabik atau gimana, Prof? Boleh diskusi kalau ada, tapi sedikit ya. Ini tadi tentang potensi ya. Itu potensi yang ada itu kan dari karakter manusia lebih dominan sisi negatif ya. Betul. Ya. Namun sesungguhnya sisi negatif itu memang wajar, karena kan potensi itu kalau tidak diarahkan, potensi itu kalau tidak dibimbing, memang cenderung merusak gitu. Misalnya nafsu nih, ini kan potensi dari Allah. Kalau tidak dibimbing kan nafsu itu merusak ya. Tapi kalau dibimbing bagus, itu menghasilkan anak, menghasilkan ilmu, menghasilkan teknologi kan gitu ya. Karena itu potensi. Jadi potensi itu kan given ya. Given dari Allah, itu anugerah dari Allah, dan semua kita pasti ya, mendapatkan potensi-potensi itu.
Ya, dalam dunia psikologi kan begitu ya. Semuanya potensi dasar manusia itu luar biasa banyak. Tapi yang kemudian diarahkan gitu ya, ditingkatkan, di-upgrade itu hanya berapa persen. Jadilah tidak terpotensikan gitu. Tidak tidak termanfaatkan potensi itu. Mungkin kalau bahasa anak-anak dulu ingat ya. Bu Ida waktu anak-anak gitu ya. Jadi kalau tidak diselesaikan di siang hari, itu udah malam hari dia nggak bisa tidur karena potensinya belum habis gitu. Dia harus katanya kalau anak-anak harus dihabisin pagi hari, siang hari supaya malamnya orang tuanya bisa tidur. Tapi kalau potensinya belum habis energinya, malam hari nggak bisa tidur itu orang tua. Jadi gambarannya memang ini given dari Allah. Nah, sesungguhnya potensi-potensi yang beragam itu tidak bisa terarahkan kalau tidak di-backup oleh wahyu. Makanya famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, jadi kuncinya di wahyu. Kita punya potensi yang beragam, tapi kalau tidak dibimbing oleh agama, tadi disampaikan Ustaz Taufik ya, fitrah itu agama, tapi maksudnya adalah agama dalam tanda kutip ya. Karena sekarang ada orang yang tidak mau beragama, tapi yakin dia pasti punya pijakan ideologi lah, isme. Dia tidak beragama A, tidak beragama B, tapi dia pasti punya pijakan ideologi, pasti ya. Punya pijakan ideologi, punya pijakan isme gitu ya. Ya ismenya itu ya tidak mau menganut salah satu agama, nah, itu pijakannya. Makanya tidak ada kan non-blok. Ya non-blok itu ya gerakan yang tidak bergerak gitu. Makanya namanya gerakan non-blok. Tidak ada di dunia orang yang tidak ngeblok gitu. Dia kalau tidak ngeblok, memang bloknya ya tidak ngeblok gitu. Al-mazahib bainal mazahib gitu. Ada mazhab di antara mazhab-mazhab ya. Karena di dunia ini tidak mungkin, potensinya sudah memang given. Maka disitulah kenapa wahyu itu menjadi penting. Nah, dalam dunia pendidikan kan kita mendata potensi anak, kemudian menyimpulkan potensi anak dan kita arahkan. Maka hasil dari dunia pendidikan adalah potensi itu terarahkan. Tapi kalau potensi anak tidak terarahkan, berarti pendidikan itu belum mencapai hasilnya. Kok anak-anak dengan potensi yang banyak itu kok tidak tidak tersalurkan gitu ya. Malah tersalurkannya di sisi-sisi negatif. Luar biasa tadi yang dibahas oleh seluruh pemakalah. Terima kasih semuanya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada pemakalah. Masih ada setengah jam. Baik, kami persilakan kepada teman-teman. Kami buka sesi diskusi. Barangkali masih ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau menambahkan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan pada Bapak Ibu. Halo, sudah tidak ada. Mungkin kalau tidak ada, tambahkan materi yang punya Pak Saiful. Boleh, silakan. Ya, tambahkan, silakan Pak Saiful. Share aja Pak. Mungkin pertama saya mau tanya dulu, Prof. Okay. Kalau tadi dikatakan bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah ya. Tapi kemudian kan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki sifat-sifat bawaan gitu ya. Nah, sifat-sifat bawaan ini memang dia terbawa dari ketika lahir dari sananya gitu maksudnya, atau dia merupakan proses hasil dari proses pola asuh atau lingkungan ketika dia proses besar gitu, Prof. Kayak kita kan Umar bin Khattab misalkan dia seorang yang tegas, pemberani, Utsman bin Affan seorang yang pemalu. Nah, itu sifat bawaan lahir atau memang itu proses pembentukan ketika beliau itu tumbuh dari bayi kecil kemudian dewasa, Prof? Ya, terima kasih Pak Saiful. Ada dua hal ya. Ada yang bersifat genetika dasar, ya, ada yang sebetulnya genetika berkembang. Dulu ada anak itu pemalu, tapi karena teman-temannya ya tidak pernah memalu-malukan, maka dia jadi tidak pemalu.
Tapi ada yang tetap dalam kepemaluannya, misalnya ini ya. Dan itu banyak terjadi dalam pendidikan anak-anak kita. Maka ini kan dilatih A, dilatih B gitu ya. Ternyata kemudian dia berkembang. Jadi genetika dasar itu kan surat Ali Imran 34. Zurriyatan ba'duha min ba'. Jadi setiap kita itu sudah otomatis diwariskan oleh orang tua kita ya sifat-sifat dasar. Namun ada genetika berkembang, yaitu Allah juga mempersilakan manusia fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi. Dia berkemungkinan akan terjadi perubahan atau bahkan ya perubahan yang sangat mendasar berdasarkan pola-pola yang lain atau bersinggungan dengan yang lain atau juga berdasarkan keadaan-keadaan yang menuntutnya. Itu ada orang yang tiba-tiba tobat gitu ya. Itu enggak ada mangga yang jatuh gitu. Enggak ada pohon yang tumbang. Padahal sejak awal diperingatkan tidak mau gitu ya. Tapi tiba-tiba dia kemudian bertobat menjadi orang yang baik. Ternyata ada keadaan yang menuntutnya. Ya, ada kejadian besar yang dia sudah dalam tanda kutip ya, dalam ruang yang tidak mungkin dia selamat, ternyata ada keselamatan. Itu dia bahagianya luar biasa dan kemudian dia mendeklarasikan pertobatannya. Nah, ini juga terjadi ya. Seperti juga sahabat Umar tadi. Kalau genetika dasar dari keluarganya, dari ayahnya, ibunya, kakeknya itu memang keras. Tetapi dengan kondisi tertentu, ia bisa juga lembut. Yaitu pada saat ada nabi palsu. Justru yang paling lembut malah Umar, bukan Abu Bakar. Ini aneh juga. Saat itu kan Abu Bakar mengatakan saya akan perangi orang yang mau sholat tadi, tapi tidak mau bayar zakat kan? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Tapi Umar mengatakan, la madamu shollu. Sudah nggak apa-apa Abu Bakar, selama mereka sholat. Bayangkan. Abu Bakar berubah menjadi yang sangat tegas, Umar malah melembut. Ini kan sesuatu yang terjadi. Kita pun sama-sama. Ya, disitulah ada faktor keadaan, ada faktor lingkungan, dan faktor yang sangat besar sekali pengaruhnya. Dalam konteks ini di dunia pendidikan tentu ya yang kita siapkan kan keadaan-keadaan. Saya dulu ya mungkin ini dari pesantren kan ingat betul ya. Ya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan itu adalah pendidikan, kata kiai saya. Betul ya Pak Ilyas ya. Apa yang kamu lihat, yang kamu rasakan, yang kamu alami pendidikan. Ya. Jadi dia akan berubah dengan berbagai keadaan itu. Dari anak yang notabene mungkin ya sulit diatur, tiba-tiba kok jadi pendiam, itu biasanya karena ada peristiwa ini yang dia tidak mau sampaikan kepada kita. Ya, kemudian mungkin ya dulu anaknya kan anak orang kaya gitu ya, dalam tanda kutip, setelah lama ayahnya drop gitu ya, jatuh, itu anak itu udah otomatis berubah. Berubah yang tadinya manja karena ayahnya memenuhi segala kebutuhannya, tiba-tiba anaknya orang tuanya drop gitu, jatuh. Nah, dia itu berubah segala-galanya. Sehingga secara dasar genetika itu memang ada dan tidak dinafikan oleh para pakar pendidikan. Tapi kita insya Allah ya masih bisa berubah, masih berkemungkinan untuk mengalami berbagai perubahan. Tapi yang sangat mensupport perubahan itu adalah keadaan. Keadaan lingkungan, mungkin sekarang keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial itu bisa mengubah orang ya. Dari A kok berubah jadi B, banyak nggak Pak? Atau bahasa sekarang tuntutan, bisa tuntutan ekonomi. Ini di pengadilan agama banyak yang ngajukan cerai itu perempuan ya, gugat cerai ini. Aneh juga. Alasannya COVID. Padahal COVID dia bilang saya nggak tahu menau. Saya kan urusannya kesehatan. Kenapa jadi urusannya pengadilan agama? Bingung juga itu COVID. Itu kalau ada penelitian bagus ya. Kan di pengadilannya kalau tidak salah meningkat ya trennya. Bukan suami menceraikan, tapi istri menggugat cerai kan? Kalau tidak salah, di tempat saya juga begitu. Nah, kata COVID, kenapa saya disalahkan? Saya kan urusannya kesehatan. Kenapa urusannya jadi pengadilan agama? Dia nggak mau disalahin itu. Kan saya urusannya kesehatan. Kenapa kalian kok ngurusinya ke pengadilan agama? Nah, ini pasti ada masalah. Nah, itulah namanya tuntutan-tuntutan yang sangat panjang. Tapi surat Ali Imran 34 menjadi landasan bahwa kita memang diwariskan dari orang tua, dari kakek, dari nenek. Bahkan ada penyakit apa namanya? Keturunan ada ya?
Saya penyakit keturunannya itu ya kalau lapar makan, nah itu penyakit keturunan. Kalau ngantuk tidur, itu penyakit keturunan. Ya alhamdulillah bagus kan? Nggak pernah itu, tidak ada yang nggak begitu ya. Ini namanya penyakit keturunan. Jadi ya kita berharap ya, dan tidak mungkin kan kita tidak mungkin minta sama Allah, ya Allah orang tua saya yang ini kan nggak mungkin, sudah given otomatis. Makanya Allah berikan peluang untuk manusia bisa berubah drastis, bahkan 600 derajat Celcius juga bisa, 360 derajat juga bisa ya. Mungkin hanya berapa persen juga bisa, tergantung di situ ada tuntutan-tuntutan yang terjadi, keadaan-keadaan yang membuatnya memang akan berubah, dan tentu kalau perubahan itu menuju yang lebih baik, tentu yang kita harapkan. Tapi kalau perubahan itu menjadi lebih buruk juga ada, karena di dalam hadis kan dikatakan bahwa ada yang sudah bagus gitu ya, tinggal satu jengkal dengan surga, berubah total, akhirnya neraka. Tinggal satu jengkal. Ada yang jelek sekali gitu, trennya tren keburukan, tinggal dengan neraka satu jengkal, itu berubah drastis. Satu jengkal itu menjadikannya surga. Wah, kita tidak ada yang tahu itu kan. Itu kan luar biasa, cuman tinggal satu jengkal bahasa hadis. Itu kan jadi perubahan drastis yang sangat signifikan, dan itu wallahu alam kenapa hadis itu muncul. Bicaranya memang tentang takdir, tapi kan kita tidak memahami bahwa ya sudahlah kalau gitu kita diem aja, nanti juga tinggal sejengkal berubah, ya enggak kan. Berarti kan ada sisi yang membuat orang itu berubah drastis. Kita tidak tahu, bisa faktor ekonomi langsung berubah, kata Umar kan ada. Nanti di akhir zaman apa? Paginya beriman, sorenya asbah mukminan wa amsa kafiran. Nah, itu juga terjadi perubahan-perubahan drastis. Dan disitulah pentingnya pendidikan adalah untuk mengatur perubahan tadi, ritmenya agar bagus. Kalau bisa perubahannya itu menuju yang lebih baik. Ya, apakah drastis, apakah bertahap, itu nanti pola pendidikan lah. Kalau pesantren kan lebih ini ya, lebih cepat gitu ya perubahannya. Kalau di sekolah kan agak sedikit bertahap ya, lambat. Tapi kalau pesantren kan begitu, pokoknya kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi cepat anak-anak itu berubah. Makanya kenapa pesantren menjadi bemper lah bagi akhlak bangsa, karena biasanya di pesantren itu drastis. Dari anak yang begini itu berubah total, ada. Tapi kalau di sekolah kan perubahan totalnya sulit ya, mungkin Bapak Ibu kalau di sekolah. Mudah nggak perubahan totalnya? Sulit, Bro. Pesantren itu cepat. Dari yang pokoknya A gitu ya, bisa langsung lompat ke L lah, kalau ke Z kepanjangan, A sampai L gitu. Tapi kalau di sekolah ya paling A, naik dikit D, naik dikit K gitu ya, dan itulah bertahap. Tapi di situ pola-pola pendidikan atau media pendidikan juga amat sangat mempengaruhi, dan disitulah signifikansi kenapa faktor genetika itu penting. Tapi genetika bukan segala-galanya. Yang paling menentukan nanti adalah pada sisi kependidikan, kepengasuhan, dan media-media lain yang turut mempengaruhinya. Itu Pak Saiful. Baik, terima kasih. Yang lain kalau ada. Yang lain Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, Pak Saiful Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi masih berlanjut itu mengenai fitrahnya manusia. Nah, kalau kita ketahui di situ kan kalau kita belajar mengenai takdir itu ada takdir mu'allaq, ada takdir mubron. Apakah itu klasifikasi yang mana ketika ruh ditiupkan di dalam jambang bayi kan ditetapkan ajalnya, rezekinya. Dari situ kan ada ketentuan apa takdir mu'allaq, takdir mubron. Nah, berarti manusia itu cuma panggung sandiwara berarti. Karena ya diciptakan dia Kristen, ya udah mau diapakan lagi tetap Kristen gitu. Karena ada kelompokan takdir mu'allaq mubron gitu. Tapi ketika kepintaran atau kemiskinan, kekayaan, itu kan mungkin bisa kalau ada prosesnya. Ya, itu aja Prof. Gimana itu pandangannya? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Sepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat nih pertanyaannya. Silakan pemakalah dulu mengomentari. Ada komentar dari pemakalah pertanyaan tadi? Mana sih? Tes. Nggak ada gambarnya. Ayo Bu Muhani, tolong jawab. Bu Muhani. Oh, di sini. Bu El dilimpahkan Pak Opik aja. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom ya. Barangkali apa ini mu'allaq apa mubrom ya. Kalau mubrom itu kan contoh misalnya lahir ya, kematian, jodoh, kiamat, sedangkan mubrom adalah ketentuan Allah yang mengikuti peran manusia ya. Saya kurang ini Pak Saiku ini bisa diulang Pak Sony tadi? Iya, tentang fitrahnya manusia. Otomatis kan ada sangkut pautnya dengan takdir tadi, takdir mu'allaq dan mubrom. Ya, ketika tentang agama atau yang lainnya kan tidak bisa dipungkiri ketika manusia lahir sudah ditakdirkan hak prerogatif Allah. Dia beragama ya otomatis A atau B atau C. Maka ketika diadakan perubahan-perubahan perkembangan apapun dia nggak akan berubah karena itu hak sudah ditakdirkan itu. Ketika pamannya Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad kan Abu Thalib yang sampai kita menerima berita hadisnya apakah itu dhaif atau benar kan sampai meninggalnya kan belum beragama Islam. Apa karena hak prerogatif Allah sehingga apalah fungsinya yang lainnya gitu Pak. Ya baik. Terkait itu ya ya sesuai tadi pembagian takdir ya, kita mengetahui bahwa ada takdir namanya takdir mu'allaq. Ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran serta manusia atau usaha atau ikhtiar manusia. Seperti contoh orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia atau orang yang tinggal misalkan di pedalaman ya, yang tidak mendapatkan informasi mengenai Islam misalkan. Apakah dia kemudian tidak beragama karena tidak mendapatkan, karena memang tidak mau mencari tahu, tidak mau mengusahakan ya, tidak mau berikhtiar untuk mencari tahu, atau dia mencari tahu ya. Saya pikir ini masuknya nanti seperti klasifikasi tadi ya, masuknya ke takdir mu'allaq, bahwa ada takdir-takdir Allah itu yang berdasarkan peran serta manusia. Seperti contoh ketika kita ingin istiqomah dalam kehidupan atau husnul khotimah dalam kematian, kan kita harus berikhtiar ya, berada di lingkungan yang baik, kemudian terbiasa beribadah dan lain sebagainya. Sebab kalau usaha kita atau ikhtiar kita atau keseharian kita berada di lingkungan yang buruk, itu justru nanti akan mempengaruhi takdir Allah terhadap kematian kita. Seperti tadi, misalkan Ustadz ya mengatakan bahwa ya sudah sahasta tinggal lagi masuk surga, tapi Allah takdirkan ke neraka, atau sudah sahasta lagi mau masuk neraka, tapi Allah takdirkan ke surga. Ya karena memang di akhir hayatnya mungkin dia hidup-hidupnya banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga ya, kembali ke masjid, barangkali baru semalam taubat, pagi baru ikut sholat subuh berjamaah, kemudian Allah matikan, kemudian Allah takdirkan masuk surga ya.
barangkali seperti itu ya. Jadi memang ada takdir-takdir Allah yang mengikuti peran usaha kita. Barangkali Prof bisa menambahkan, Prof. Ya menarik Pak Syaihuni ya. Kita bukan ahli takdir jadi sulit memang. Harus cari pakar takdir ini. Jadi begini, kita tahu Nabi Muhammad, Abu Thalib kan karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi juga saya nggak tahu itu. Daripada kita gambling gitu ya, menebak-nebak, ya lebih baik kita jalankan dua hal. Mengimani takdir dan mengikhtiari takdirnya. Jadi sekarang ada orang yang beragama A. Kan belum selesai. Kalau bagi saya, kita juga tidak tahu yang di atas dia agamanya apa. Yang kedua, selama belum meninggal, ya belum diputus oleh Allah takdirnya. Masih ada kemungkinan berubah, sangat mungkin. Makanya banyak, kenapa ada mu'alaf kan begitu. Harusnya nggak ada itu mu'alaf. Itu takdir tengah-tengah mu'alaf itu. Jadi kita sangat yakin, pertama, takdir itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Kalau tahu saya takdirnya enak itu ya. Saya rencanakan sekarang matang-matang. Saya punya istri sekian kan enak. Ternyata nggak tahu saya takdirnya. Ya, jadi karena kita tidak tahu, maka kita punya dua sikap aja, mengimani dengan sesungguhnya, yang kedua menjalani. Ya. Ketika Abu Thalib yang diceritakan, itu kan kita baca setelah selesai wafat. Coba kalau kita saat itu nggak boleh kita vonis, paling Abu Thalib nggak mungkin kamu beriman, kan nggak bisa. Ya, kita membaca setelah itu selesai. Dan selama manusia dibekali Allah usia, dibekali oleh Allah sarana-sarana, manusia punya potensi tadi, punya kesempatan untuk merubah. Dan kan kita sudah diingatkan bahwa nanti ada konsekuensi. Contohnya begini, ini manusia ini unik. Kalau bab akhirat itu banyak alasannya, bab dunia enggak ada alasannya. Dunia itu harta sudah ditetapkan kan? Tapi kenapa usahanya maksimal? Kenapa coba? Kok manusia mau pagi, siang, sore, malam? Giliran akhirat kan iman saya udah tetapkan Pak. Kan saya memang tidak beriman dari sononya. Lah dari mana dia tahu? Harusnya dunia juga sama. Saya juga udah ditetapkan, ya udah saya duduk-duduk. Ternyata manusia itu tidak adil terhadap dirinya. Giliran dunia nggak mau dia ngalah sama yang lain. Giliran akhirat dia malah menyalahkan takdir, ya menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu saya begini. Wa qala alladzina asyraku law sya'allahu ma abadna min duni min syai'. Di surat An-Nahl juga ada ya. Orang musyrik nanti berargumen di hadapan Allah. Kami musyrik ini karena engkau tetapkan kami musyrik. Maka Allah membantahlah. Yang lain kok nggak musyrik, kenapa cuma kamu yang musyrik? Tetangga kamu kok nggak musyrik? Lah, jadi yang mau dipertimbangkan apa? Kecuali kalau satu area itu ya maaf beragama sama, nah ini ada persoalan. Tapi yakin tidak pernah ada sepanjang sejarah manusia satu area itu sama, selalu ada beda. Jadi gampang kan? Tinggal ditanya lagi oleh Allah. Katanya kamu nggak pernah dapat info. Itu sebelahmu dapat info. Kemarin ada diskon besar-besaran, nah kan gitu misalnya. Kok kamu nggak ikut ya? Tapi saya nggak tahu lah. Temanmu kok tahu? Bisa jadi kamu tidak tahu itu karena tidak mau kasih tahu. Karena ada WA grupnya. Kok pada tahu gitu? Ada WA grup masa nggak tahu gitu. Dan sekarang sulit untuk mengatakan atau orang berargumentasi karena sudah lengkap sarana-sarana informasinya, informasi wahyu, informasi agama, informasi pendidikan, informasi ekonomi, sudah lengkap. Jadi seandainya nih ada satu orang mengatakan saya tidak tahu apa-apa, itu bohong dia. Saya tidak tahu agama, saya tidak tahu ilmu, saya tidak tahu ekonomi, itu bohong. Sekarang di ceruk yang paling jauh sekalipun, sekarang sudah tahu orang itu. Dan dia sudah berinteraksi dengan sesamanya, berbagai media kan. Sehingga itulah bahwa takdir itu tidak boleh untuk dijadikan alasan orang itu berbuat salah, yang kemudian dia tidak mau bertanggung jawab. Semua akan bertanggung jawab seperti layaknya analogi dunia, dia bertanggung jawab kan. Kenapa analogi akhirat kok tidak digunakan? Padahal kita sangat yakin ya bahwa kehidupan dunia Allah tetapkan, tapi kita usaha juga kan. Kehidupan akhirat Allah tetapkan, tapi kita usaha juga kan. Sama dengan ada singa dilepas di
apa namanya di kebun binatang. Ada yang mau mendekat nggak kalau singanya dilepas taman safari? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Padahal kan kematian di tangan Tuhan. Kenapa takut? Ada makanan kan dilepas gitu ya, uang dilempar. Kenapa pada ini berebut orang? Ini musim Maulid ada itu ya, tradisi lempar duit banyak itu saya ikutin. Harusnya kan kalau bukan takdir saya uang itu yang nggak dapat saya duduk aja. Tapi kenapa orang berebut? Nah sekarang ada lempar pahala nggak ada yang berebut gitu. Ya disitulah manusia akan diingatkan oleh Allah dan semuanya kan akan mempertanggungjawabkan. Sisi tanggung jawab itu adalah umum ya, tidak hanya karena agama. Karena peran sosial juga ada tanggung jawab kan, sebagai seorang menteri ada tanggung jawab, sebagai dirut ada tanggung jawab. Oke lah kita tidak bicara agama. Agama apapun mengakui ada tanggung jawab. Bagaimana dengan orang yang beragama Islam? Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Kenapa mereka mau bertanggung jawab kan? Misalnya ada bawahan nih tidak menjalankan. Dirut boleh, mestinya kan bawahannya, Pak, saya itu sudah takdirkan oleh Tuhan, saya memang nggak naik-naik pangkat, ngapain Bapak ngurus-ngurus? Paling dibilangin ya sudah, kamu keluar aja dari perusahaan ini kalau tidak mau ikut aturan. Kira-kira begitu, sehingga insya Allah kita hanya punya dua cara, yaitu pertama meningkatkan keimanan kita dengan semua takdir, baik itu mu'allaq yang tergantung atau mubrom yang sangat pasti, dan yang kedua kita mengikhtiari ya semua kemungkinan-kemungkinan agar kita mendapatkan takdir yang lebih baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, insya Allah. Itu Pak Syekhuni, terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman? Sudah jam 16.56, sisa 4 menit, silakan. Ya silakan. Kalau ada yang mau bertanya, jangan yang berat-berat supaya bisa terjawab dalam 4 menit ya. Maaf Prof, saya keluar masuk terus nih, internetnya lagi down ini. Iya ya, baik-baik. Iya nih. Kan takdirnya harusnya nggak down Pak itu. Iya, kita tawakal aja Prof. Ini masih yang diusahakan dan diikhtiarkan, jadi Iya, masih berubah tawakal takdirnya. terus. Prof, saya nanya deh Prof, yang pemakalah Prof. Oh pemakalah boleh nanya ya? Nanya ya, Silakan. Prof. 3 menit Bu waktunya. Ya, Boleh, gini. boleh. Ini kan kita materi sisi unggul dan lemah manusia ya, Ya, Prof. betul. Kenapa Allah sudah menjadikan kita menjadi manusia unggul? Kenapa dijadikan kita diberikan kelemahan juga? Karena kan kita tahu bahwa manusia sombong itu adalah haknya Allah, gitu. Takabur haknya Allah, kita tahu semua. Maksudnya apakah ada unsur kesana gitu, Prof, atau apa gitu, Prof, sehingga kita sudah diunggulkan kemudian diberi kelemahan juga gitu. Baik, izin jawab ya. Jadi Terima kalau kasih. tadi kita dengarkan pemaparan Bu Elvira ya tadi terakhir ya, bahwa kelemahan-kelemahan ini menjadi ujian kita ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Ya, selama manusia bisa memanfaatkan secara maksimal, secara optimal keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau terjadi penyimpangan, makanya selain kelebihan keunggulan juga manusia diberikan sifat-sifat yang tidak baik ya, keluh kesah dan lain sebagainya. Nah, maka kalau terjadi penyimpangan terhadap hal-hal yang demikian yang sudah diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan jatuh gagal dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan efeknya maka dia akan lebih buruk dari hewan, dari binatang, dan kira-kira seperti itu. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. Jadi sifatnya seperti ujian ya, sifatnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Saiful. Sudah cukup sebetulnya ya. Artinya Al-Quran diturunkan untuk kita kan, bukan untuk yang lain, bukan untuk hewan, bukan untuk makhluk yang lain, tapi untuk manusia. Maka itulah bekal kita sesungguhnya. Kata Allah bekalnya, kamu itu punya kelebihan ini, kamu punya kekurangan ini. Kan di bekalnya lebih enak, sama dengan kita,
kalau konsultasi ke psikolog kan diberitahu, kamu ini potensinya ini, yang ini nih kamu kurang berpotensi. Itu kan jadi bekal perimbangan lah. Sehingga kita bisa mengukur. Potensi-potensi itu adalah besar, kita kemudian mengukur. Nah, kelemahan-kelemahan itu juga menjadi alat ukur. Sehingga tadi betul tidak akan timbul kesombongan, ataupun dia dua saja yang tidak boleh kan, pesimis atau putus asa dan sombong. Ya. Pada kutub yang satu, pesimis, putus asa gitu ya, emperior gitu ya, tidak mau meningkat, tapi pada sisi yang lain sombong, adigung adiguna dan sebagainya. Sehingga manusia itu diletakkan di tempat yang paling pertengahan. Tidak seperti malaikat yang hanya beribadah, bertasbih, tidak seperti setan yang hanya memperturut nafsu. Kita di tengah-tengah, itulah kebaikan manusia. Bisa memposisikan dengan sebaik-baiknya. Tetap saja karena Al-Quran adalah petunjuk, kalau cuma dikasih tahu yang baik-baiknya saja, khawatir manusia berlebih-lebihan. Kayak kita kepada anak kan juga sering ngasih tahu kan, inilah, ini semuanya kita beritahu agar manusia yang akan melakukan perimbangan. Ya, inilah perimbangan sisi-sisi kamu yang bagus, ini kamu pertahankan kira-kira. Yang ini kalau bisa kamu hindari, sehingga manusia nanti dengan kemampuan memilihnya akan jauh lebih baik. Disitulah kenapa sisi keunggulan pun disampaikan oleh Allah, sisi kelemahan dan kekurangan pun disampaikan oleh Al-Quran. Terima kasih. Baik, sudah jam 17:01, barangkali mohon izin Prof untuk menutup ya. Silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih teman-teman. Kami pemakalah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Prof. Atabik Lutfi atas bimbingannya, bahwa manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ciptakan memiliki kelebihan, memiliki keunggulan, tetapi kemuliaan manusia, kelebihan manusia erat kaitannya dengan komitmen mereka menjaga kelebihan-kelebihan tersebut, ya, dengan cara menggunakan secara optimal dan seimbang sesuai dengan sistem yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia selama mereka memanfaatkan secara optimal keistimewaan-keistimewaan. Namun apabila terjadi penyimpangan dalam visi misi kehidupan manusia, maka mereka akan menjadi makhluk yang paling hina, bahkan lebih hina dari binatang, ya. Dan penyimpangan hidup itu akan menyebabkan manusia terjatuh di mata Allah, di mata Tuhan pencipta alam raya, dan kedudukan menjadi lebih buruk, ya. Terakhir saya ingin menutup dengan sebuah surat di dalam Al-Quran, sebuah ayat, surat Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Dan mereka itulah orang-orang yang lengah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pemakalah, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada pembahasan yang keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita ketemu pekan depan insya Allah. Sehat-sehat selalu. Dan pemakalah yang baik. Insya Allah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berehat. Ya. Sehat-sehat, Prof. Ya, amin, amin. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dokter. Teman-teman besok masih ada yang ukur baju, masih apa ukur almet? Masih ada nggak? Yang belum Sabtu ya Bu, sekalian. Oh, masih ya, masih banyak ya. Saya besok
Iya, mohon maaf tadi saya udah duluan teman-teman. Itu Masih banyak buat- yang belum. Bu Haji ngukur aja apa pakai DP kita? Nanti ngukur aja Bu. Ya, Saya nanti kalau mau bayar ya bisa dicicil. Kalau nggak ada pembayaran ya nggak apa-apa. Ngukur doang tadi saya. Bisa jadi Tadi saya begini. ngukur doang. sama roknya Bu Yulia katanya. Sama Sama rok rok. kita yang ibu-ibu pakai rok. Enggak itu. Iya, Kalau perempuan pakai rok. Terus pakai rok. Satu itu kata Pak Haji Tisna. Iya, Itu satu harganya setel. berapa sih, Bu? Satu setel. Hah? Bisa Sejuta. 900. Berapa? 900. 900 udah atas bawah setelan itu. Ya, 900 setelan. Kita dimintanya kayaknya satu setel. Kayaknya Rija kemarin kali ya. Wajib Ya. 1.000. Kenapa enggak? Wajib Laki pakai rok juga. Kata Pak Haji Tisna wajib 1 setel. Bu, saya kan punya kakak kelas. Saya pengen bayarin punya kakak kelas aja. Boleh nggak? Enggak apa-apa lah, Harus itu mah harus konfirmasi langsung ke ini. Pak Latif, modalnya agak gedean dikit lah. Beli yang baru. Kan bisa. Nukar Ya. apa? Iya saya. Bu Ida besok ngukur sampai jam berapa Bu Ida? Sampai sore apa sampai malam? Dari pagi. Ini hari terakhir Pak, besok. Ya maksudnya besok sampai sore atau gimana? Karena dia nginepnya dari hari Jumat Sabtu. Nah, kalau saya nggak bisa gimana Bu Haji? Kenapa? Kalau nggak bisa ngukur besok gimana? Yang ngukur sendiri dah. Latif. Ya dah. Tadi kata Pak Haji Tisna besok terakhir soalnya penjahitnya dari Bandung. Iya, kalau misalkan ngukur sendiri boleh kan? Kita kirim aja ukuran kita. Iya, konfirmasi aja ke Pak Haji Tisna. Ya, nggak Ya, usah soalnya besok. pakai kita, teman-teman. Kamu langsung ke ini aja, ke sekretariat Pak Haji Tisna atau Pak Pais atau Pak Mugi gitu. Yang dalam siapa yang bertanggung jawab begitu. Nggih, Bu Haji, nggih. Nah, Jam yang 10-an kali ya udah pada kumpul ya. bisa besok ya, yang bisa besok kita sambil kuliah di sana kata Pak Haji Tisna. Kalau misalnya mau mendapatkan tempat di masjid lantai 3. Nah, nanti kagak daring besok Bu Haji. Nah, maksudnya gini, kita ngukur sebelum orangnya datang, misalnya jam kuliah, kita kuliah dulu. Nanti jam berapa nih patokannya kita istirahat misalnya. Nah, pas istirahat kita ngukur. Selebihnya mau pulang atau mau tetap di tempat kuliah lagi nggak ada masalah gitu. Tapi dalam konteks daring tetap kan? Iya. Iya daring. Bukannya offline, daring. Cuma Tadi yang duluan soalnya besok ke Makassar. Ain. Nih. Mau nggak, Ain? Oke, kita keluar ya. Nih, mau nggak? Latif nunjukin aja, bawa besok. Tuh. Dibagi. Oh, Tuh. Mau nggak, Ain? Ini sisain. Racun tikus mau. Bu Elvira.